Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sapa pemirsa dulu ya Bapak Ibu ya. Pemirsa podcast PTA Bandar Lampung dimanapun berada. Kali ini kita mau ngobrol bareng dengan peraih anugerah utama dari pemberian penghargaan PTA Bandar Lampung. Telah hadir di sini Bapak Haji Ahmad Fernandes, SAG MSy, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugi. Kemudian Ibu Elis Marliani, SAG MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugi. Nah, Pengadilan Agama Gunung Sugi kelas 1B beberapa waktu yang lalu telah berhasil meraih anugerah utama yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Nah, ngomong-ngomong peraihan anugerah utama nih Bapak Ibu, pemberian penghargaan kinerja ini gitu, kira-kira dapat anugerah utama dari penilaian kinerja, Bapak Ibu itu sempat prediksi nggak? Silakan dimulai dari Bu Ketua, Pak Ketua atau Bu Wakil. Ya, silakan Bu Wakil. Pak Ketua. Baik, kami tidak pernah menduga ya, tidak pernah memperkirakan bahwa kami akan menjadi peraih anugerah utama untuk penghargaan dari PTA Bandar Lampung. Kalau nargetin sempat nggak Pak? Kita target itu yang penting adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tupoksi, dan prestasi itu ya adalah yang kita inginkan, tapi bukan satu tujuan itu, yang bukan tujuan yang harus ya. Ya seperti itu mungkin Bu. Atau tambahan ini dari Bu Wakil. Silakan ditambahkan Ya, Bu Wakil. jujur saya kaget sebenarnya karena lebih tidak menyangka kalau Pengadilan Agama Gunung Sugi bisa meraih Anugerah utama ya. anugerah utama. Karena bukan tidak merasa bekerja dengan sebaik-baiknya, akan tetapi merasa kami belum sempurna. Kalau prestasi diraih adalah bonus kan buat kami. Kinerja harus. Jadi kinerja harus, penghargaan bonus gitu ya Bu Iya, ya. betul. Nah, ini anugerah utama ini telah digulirkan oleh PTA Bandar Lampung. Walaupun sebelumnya ada ya, sudah ada beberapa tahun sebelumnya itu pemberian penghargaan terhadap kinerja, tapi belum ada nih anugerah utama. Nah, anugerah utama ini baru ada setelah 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022 dan 2023. Nah, ini yang meraih Pengadilan Agama Blambangan Empu di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 itu Pengadilan Agama Kalianda. Jadi sampai dengan Gunung Sugi ini belum ada nih yang menjadi juara bertahan gitu. Dia bergilir terus gitu. Bergilir terus. Nah, ada nggak strategi khusus dari Bapak Ibu untuk meraih capaian ini? Silakan Pak Ketua. Ya, kalau untuk strategi khusus untuk memenangkan penghargaan kita nggak ada, ya. Tapi kita yang kita tanamkan baik kepada diri sendiri dan kawan-kawan di Pengadilan Gunung Sugi adalah ya bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian kita ciptakan suasana yang nyaman, karena bagaimanapun suasana nyaman itu sangat diperlukan dalam satu satuan kerja. Sebagaimana amanat dari Yang Mulia Pak KPTA Bandar Lampung, bahwa sebagian besar kita itu waktu kita itu berada di tempat kerja. Jadi ciptakan suasana nyaman, kemudian ya
saling bekerja sama di antara kita semua. Itu mungkin dari kami, dan tambahan dari Bu Waka, silakan Bu. Baik, dari Pak Ketua, kuncinya adalah menciptakan kebersamaan. Kalau dari Bu Wakil, silakan ditambahkan. Baik, kalau tambahan dari saya, pada intinya sama dengan Pak Ketua ya. Yang pertama adalah memberikan teladan atau menjadi role model bagi seluruh aparatur pengadilan agama Gunung Sugi. Karena mau tidak mau, namanya pimpinan itu meskipun tidak sempurna tapi dituntut untuk jadi sempurna. Karena jadi rujukan bawahannya ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pola pikir dan budaya yang baik. Saya kira di Pengadilan Agama Gunung Sugi pola pikir dan budaya kerja sudah baik, jadi bukan mewujudkan akan tetapi meningkatkan. Kemudian yang ketiga, menentukan program prioritas Pengadilan Agama Gunung Sugi yang kebetulan sama dengan poin 2 tadi, program prioritasnya adalah meningkatkan pola pikir dan budaya kerja yang baik dengan cara memaksimalkan agen perubahan. Oke, jadi pembangunannya tidak hanya sebatas fisik kinerja yang harus jalan gitu ya, tapi juga lebih ke pembangunan mental aparatur di dalamnya gitu ya. Jadi saya rasa ini sangat berkorelasi positif ya, ketika orang-orang di dalamnya itu pola pikir dan budaya kerjanya baik, nah ini akan dengan sendirinya gitu ya, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Dengan tambahannya dengan tidak melupakan monitoring evaluasi. Wah, ya, dengan tambahannya dengan tidak melupakan monitoring evaluasi. Karena memang kuncinya di monitoring evaluasi itulah yang akan membuat adanya perbaikan terus menerus. Baik, kemudian kalau dibanding dengan tahun sebelumnya gitu ya, peraihan penghargaan PA Gunung Sugi ini jadi ke data nih Pak, ke data statistik. Sempet nggak nih Bapak Ibu itu mencermati lah ya, mendata gitu. Oh, kemarin kita nggak dapet ini loh, pas kita nggak dapet penghargaan. Nah, ternyata kita dapet penghargaan ini ada peningkatan nih di bagian ini gitu. Sempet nggak Pak? Betul. Menganalisa data tersebut. Silakan dari Pak Ketua. Kita kemarin itu hanya kalau untuk analisa datanya nanti wakil yang menyampaikan ya, karena memang wakil spesialisnya ininya. Kemarin itu kita kan hanya pokoknya bahwa kita fokusnya bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, itu saja. Kemudian dengan peningkatan kualitasnya aja. Kemudian ketika ada masalah atau segala macamnya, ya coba kita pecahkan bersama. Tapi kalau untuk data, Bu Waka yang memang konsen di data bahwa tahun ini kita lemahnya di mana segala macamnya, ya silakan Bu Waka. Jadi kalau Pak Ketua hanya menangkapnya secara global gitu. Oh, kemarin kita belum dapat, ternyata masih ada, berarti Satker yang lebih baik dari Satker kita gitu aja secara global. Nah, kalau secara detailnya mungkin Bu Waka sempat gitu mengotak-atik datanya. Baik, ya saya melihat data dari tahun sebelumnya saja ya Bu ya. Iya. Ada dua peringkat yang mengalami kenaikan. Yang pertama adalah penilaian kinerja SIPP. Sebelumnya di tahun 2023 itu kita dapat juara 2. Untuk 2024 ini dapat juara 1, alhamdulillah. Kemudian kriteria keberhasilan mediasi terbanyak. Untuk tahun 2023 kita dapat juara 2. Juara 3. Untuk 2024 kita dapat juara 2. Berarti meningkat kan Bu? Jadi ada 2 yang terdeteksi, satunya 2 kali lompatannya, satunya 1 lompatannya.
Kemudian ada yang berhasil kami pertahankan karena sebelumnya sudah juara 1. Itu penilaian website. 2023 kita juara 1, 2024 juara 1 Masih juga. juga. Nah itu untuk gugatan mandiri dan sebagainya banyak ya, masih ada 10 kejuaraan lagi yang kami raih. Tambahannya dari tahun Tambahan itu 2023 kami tidak dapat. Ya. Jadi ada tambahan 10 penghargaan Iya. dari tahun sebelumnya, ada peningkatan Iya. dua lompatan dan 1 lompatan gitu ya. Iya. Yang akhirnya menobatkan Gunung Sugi sebagai peraih anugerah utama. Ya, dan kebetulan dari 10 kejuaraan itu juara satunya 60%. Juara satunya 60%. Ya, satu juara satu. Luar biasa untuk PA Gunung Sugi. Sebenarnya gimana sih suasana kerja sehari-harinya di Gunung Sugi itu? Kalau tadi kan Pak Ketua bilang kita coba menciptakan, apakah benar-benar itu suasana kebersamaan, kekeluargaan itu benar-benar terwujud gitu di Gunung Sugi? Ada nggak upaya-upaya khusus dari pimpinan ini untuk menciptakan itu gitu? Apa jalan-jalan kah atau apa gitu? Silakan Bu Aka. Waka, silakan Bu Aka. Maka Nanti tetap Bu Aka. tetap nanti terakhirnya ke Pak Ketua. Iya. Yang pertama, kebetulan ada amanat dari Pak KPTA Bandar Lampung di awal kepemimpinan beliau bahwa kenyamanan di tempat kerja itu adalah penting bagi kita karena sebagian besar waktu kita adalah di kantor. Iya. Sehingga terjalinnya komunikasi yang baik antara satu aparatur dengan aparatur yang lain itu adalah sangat penting. Kami sampaikan itu. Apapun amanat Pak KPTA yang ada di Kopi Lampung, kadang ketika kami hadir di PTA kami sampaikan. Kemudian yang kedua, Pak Ketua dan saya berusaha untuk tidak menjadi bos di kantor. Kita berusaha untuk menjadi leader. Leader kan lebih cenderung ke kita sendiri yang adaptif gitu ke lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kalau leader cenderung ketika mendapat prestasi tidak merasa kita loh yang berbuat, kita yang punya prestasi, akan tetapi ini prestasi dari teman-teman semua di Pengadilan Agama Gunung Sugi. Sehingga contoh konkretnya kita berikan penghargaan kepada teman-teman di Pengadilan Agama Gunung Sugi yang berprestasi. Jadi ada penghargaan juga di tingkat satker gitu ya Bu ya? Ya, seperti diantaranya hakim terbaik, panitera pengganti terbaik, jurusita pengganti terbaik, kemudian pegawai non teknis terbaik, kemudian PPN terbaik. Jadi ada 5 kategori ya? Salah itu nggak tadi saya? Ada 5 kategori. Ada 5 kategori yang memang itu sudah sudah ada apresiasi lah ya dari pimpinan ke aparatur Gunung Sugi gitu ya. Ada satu lagi yang baru triwulan 4 K3 terbaik. K3 ya, terbaik. Ya. Oh iya. Jadi itu kebersihan ya Bu ya? Kebersihan. Jadi emang ada kompetisi di internal lah ya. Ada. Ya emang itu sudah berjalan secara teratur. Jadi memang artinya apa yang diraih PA Gunung Sugi hari ini adalah bukan sebuah hasil yang instan ya. Jadi emang ini adalah sebuah proses perjalanan panjang dan kebetulan ini goals-nya itu keluar hari ini gitu. Iya betul. Silakan Pak Ketua ditambahkan upaya untuk menciptakan suasana dan hubungan antara aparatur di Pak Gunung Sugi yang harmonis. Kalau Ketua tadi belum ada jalan-jalannya Bu. Kalau di kita yang kita sudah laksanakan dua tahun terakhir ini ya, kita ciptakan memang situ ada coffee morning baik dari bidang hakim, kemudian kepaniteraan, kesekretariatan, kemudian juga ada briefing. Kemudian kalau untuk
family gathering, alhamdulillah tahun yang lalu kita sudah melaksanakan dan sekitar bisa dibilang sekitar 85% itu kawan-kawan itu pada hadir semua dan ikut meramaikan suasana family gathering itu. Ya karena itu ketika family gathering itu kita sampaikan bahwa ini dari kita dan untuk kita, dan kapan lagi kita satu keluarga dengan keluarga lainnya bertemu ya. untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan itu semua bagi kita semua. Jadi artinya ini inspirasi juga buat yang lain. Ternyata Coffee Morning ini tetap jalan gitu ya di Gunung Sugi. Kalau nggak salah kan ini lahirnya, ide Coffee Morning lahirnya dari penilaian APM dulu ya Bu ya. Tapi ternyata emang manajemennya meskipun sudah tidak dinilai lagi masih terus diterapkan sehingga emang jalinan komunikasi di dalamnya lancar ya Bu ya. Nah, terus kalau seperti yang disampaikan Bu Wakil tadi bahwa pimpinan itu adalah menjadi role model itu ya memang sudah tidak terbantahkan lagi ya. Leadership and commitment itu ya, 2 poin itu memang harus dipegang untuk mengelola sebuah satuan kerja atau unit kerja supaya seluruh manajemennya dapat berjalan dengan baik. Nah, upaya yang dilakukan pimpinan untuk menciptakan suasana harmonis tadi sudah disampaikan, diantaranya ada family gathering, ada coffee morning yang itu menjabati semua bagian ya Bu ya. Iya. Nah itu Pak, pelaksanaannya itu berapa kali dalam sebulan atau dalam seminggu? Baik, kita jadwalkan untuk coffee morning itu sebenarnya itu 1 bulan sekali, karena untuk perbagian untuk hakim di minggu pertama, kemudian untuk kepaniteraan minggu kedua, kemudian kesekretariatan seperti itu seterusnya. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan schedule-nya ya, dikarenakan ada sesuatu hal mungkin ya mau tidak mau itu tidak dapat dilaksanakan, tapi sebisa mungkin paling tidak itu kita itu per triwulan Bu ya, per triwulan itu mesti itu yang udah mepet benar itu. Artinya memang ada terencana, terjadwal kegiatan coffee morning itu ya, maksudnya ketika di dalam perjalanan ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat itu tidak terjadi, artinya bisa di reschedule gitu ya. Beda dengan emang tidak direncanakan gitu, paling tidak ini di Gunung Sugi emang direncanakan dan tetap berjalan. Nah, sekarang berkaitan dengan ajang penghargaan yang digelar PTA Bandar Lampung beberapa tahun belakangan, terutama yang tahun ini gitu. Mungkin ada masukan, komentar atau penilaian dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini. Baik, untuk penghargaan ini kalau kami merasa bahwa ini satu yang positif dan program wisata yang positif, dan kami mengapresiasi adanya penghargaan seperti ini, bahwa kita memang tidak tujuan kita bukan penghargaan, tapi ketika hasil kerja kita itu dihargai, rasanya kan lebih semangat ya, membanggakan bagi satker atau tidak memberikan suasana adrenalin yang berbeda ya ketika ada penghargaan ya dibandingkan yang dibiarkan saja itu. Ketika ada perlombaan seperti itu, paling tidak kan semua orang kan punya sifat kompetisi ya. Iya, itu sudah. Itu kan menciptakan kompetisi bagi satker-satker lain juga. Ya. Dari Bu Wakil? Ya sama sih Bu, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PTA Bandar Lampung terkait dengan program-program yang sebelumnya tidak ada. Di antaranya mungkin coffee morning, koordinasi antar pimpinan dari pimpinan PTA Bandar Lampung dengan satker-satker yang ada di bawahnya, kemudian kegiatan yang bernilai menciptakan peningkatan kompetensi seperti 1 jam saja untuk hakim, kepaniteraan ya Pak, kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan. Nah, 2 program itu tuh, itu adalah 2 program yang emang baru diinisiasi oleh Pak KPTK kita yang sekarang gitu. Nah, itu
Bapak Ibu terbebani nggak itu dengan adanya acara tersebut gitu yang jam 8 udah harus standby gitu. Yang tadinya enggak gitu kan. Terbebani sih enggak Bu, cuma di awal, Hmm. di awal memang belum terbiasa itu saja. Tapi lama-lama udah biasa ya Bu ya, dan Iya. ternyata itu memang dibutuhkan ya, sehingga emang informasi mengalir deras, segala ada hambatan cepat Ya. tersampaikan, ada saluran komunikasinya gitu ya. Betul. Apalagi ya sekarang sampai terciptanya 4 buah buku gitu kan. Luar biasa Luar banget. biasa ya. 4 buah buku. Dan 4 buah buku itu emang bukan main-main ya. 4 Iya. buah buku itu dalam waktu yang dipikir-pikir emang gak nyampe setahun. Terus saya juga mikirnya 4 buah buku. Kalau nggak salah 4 bulan menuntut 4 KKBT. bulan ya. Iya. 4 Iya, Pak. bulan. Termasuk ini Bu, BSB gitu kan, program lomba kan, salah satu lombanya kan BSB. Ya, itu ya. Itu betul-betul Pak Ketua yang belajar Ini gitu. ajang berkompetisi Ada benar-benar ya. kompetitif yang luar biasa gitu. Membangkitkan, sebenarnya manusia kan emang Membangkitkan dibekali. literasi Bu, kan kita pada rata-rata pada mas baca ya Bu ya. Iya. Jadi dipaksa untuk Dipaksa. belajar baca kembali. Iya. Baik, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kepada pemirsa podcast PTA Bandar Lampung, yang mungkin apa yang Bapak Ibu sampaikan akan menjadi inspirasi bagi orang lain yang membawa kebaikan. Silakan Bapak Ibu. Dimulai dari Bu Wakil, ditutup oleh Pak Ketua. Ke pemirsa podcast Boleh. ada ya. Silakan. Izin Pak Ketua, Bu Dini, kepada pemirsa podcast ya Bu ya. Sebenarnya tidak ada tips khusus bagi PA Gunung Sugi untuk meraih anugerah utama ini. Hanya kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk melaksanakan tupoksi dan tugas-tugas yang lain dengan sebaik-baiknya. Intinya prestasi itu hanyalah bonus, tapi kinerja yang baik harus. Itu harus. Oke. Prestasi itu bonus, kinerja itu harus. Iya. Silakan Pak Ketua. Baik. Saya lebih kepada baik ke pemirsa podcast, tapi lebih kepada ke kawan-kawan di Pengadilan Agama Gunung Oke, Sugi. baik. Untuk kawan-kawan PA Gunung Sugi. Ya mungkin bisa diambil lah untuk satker-satker lainnya, bahwa sebagaimana di awal ketika kami di Pengadilan Agama Gunung Sugi, bahwa kita berusaha untuk menciptakan super team, bukannya Superman atau Superwoman. Jadi ketika menciptakan super team itu adalah satu kesatuan, bahwa satu tidak jalan sendiri-sendiri, semuanya saling berkaitan. Jadi lebih kepada bekerja sama dan bekerja sama-sama. Dan tadi menurut Bu Waka, ya kalau prestasi itu ada penghargaan, yaitu bonus. Yang penting kinerja sesuai dengan tupoksi, kemudian kerjasama di antar tim sehingga bisa menjadikan itu menjadi super team. Jadi dimulai dari leadership and commitment. Jadi ada kepemimpinan yang penuh komitmen, kemudian menjadi role model, turun menjadi pembangunan budaya kerja dan pola pikir yang baik. Akhirnya dibentuklah super team. Nah, kalau super team ini udah kebentuk, apa aja bisa dilakukan Bapak Ibu? Itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Saya rasa cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.